Selamat datang di panduan SOP penerimaan barang Interactive Flat Panel atau papan interaktif di sekolah. Video ini akan memandu Anda langkah demi langkah agar proses penerimaan papan interaktif di sekolah berjalan tertib dan sesuai prosedur. Langkah pertama, sekolah membentuk tim penerima barang yang terdiri dari kepala sekolah dan perwakilan guru. Saat barang tiba, lakukan verifikasi dokumen seperti surat jalan, lalu cocokkan dengan daftar barang yang diterima. Tim ekspedisi penyedia akan menghubungi kepala sekolah tentang jadwal kedatangan papan interaktif dan kelengkapannya. Siapkan ruang kelas atau ruangan lain yang representatif dan aman untuk pemasangan papan interaktif, serta siapkan alat foto dan video untuk mendokumentasikannya. Tempatkan papan interaktif pada ruangan yang telah disiapkan. Box papan interaktif tidak dibuka terlebih dahulu sebelum teknisi pemasangan hadir. Pengecekan unit dilakukan saat teknisi pemasangan datang untuk perakitan dan uji fungsi. Periksa kondisi fisik, jumlah unit, merek, tipe, nomor seri, dan kelengkapan aksesoris. Setelah barang dinyatakan lengkap, teknisi akan melakukan perakitan papan interaktif. Amati pemasangan stand dan kabel pada papan interaktif, lalu ikuti proses uji fungsi. Pastikan perangkat dapat menyala, layar sentuh berfungsi baik, dan terkoneksi dengan perangkat lain. Penyedia memberikan petunjuk penggunaan papan interaktif, cara mengelola file digital, serta perawatan perangkat kepada sekolah. Setelah semua selesai, kepala sekolah dan penyedia menandatangani berita acara pemeriksaan dan penerimaan atau BAPP. Selanjutnya, BAPP di-scan dengan jelas beserta foto kemasan awal, foto proses pemasangan atau perakitan, foto penyampaian petunjuk penggunaan, foto uji fungsi atau hasil akhir, kemudian diunggah ke aplikasi pelaporan penerimaan papan interaktif yang telah disediakan oleh direktorat sesuai dengan jenjangnya. Simpan dokumen fisik BAPP di arsip sekolah. Kemudian file BAPP hasil scan beserta foto tersebut disimpan di perangkat lokal dan cloud untuk kebutuhan data cadangan. Layanan pengiriman papan interaktif ini gratis tanpa pungutan biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan sobat BPPMB Provinsi Jawa Timur, apa kabar hari ini? Kami berharap semua dalam kondisi sehat dan baik-baik. Kembali bertemu dengan webinar rutin dari kami tiap Rabu melalui channel YouTube maupun melalui Zoom. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang digitalisasi pembelajaran. Dengan judul webinar kita adalah sosialisasi tata cara penerimaan Interactive Flat Panel atau IFP dalam program digitalisasi pembelajaran. Telah hadir bersama kita dua narasumber yang luar biasa, dua ibu-ibu yang sangat konsen dan perhatian pada dunia digital. Yang pertama adalah Ibu Diah Ayu Maxelsiana, SSI MPD, dan yang kedua adalah Ibu Lulu Kudaifah, SPD MPD. Keduanya adalah Widya Prada Ali Muda di BPPMB Provinsi Jawa Timur di tim prioritas digitalisasi pembelajaran. Beliau berdua, Bu Nana dan Bu Lulu, nantinya akan menyampaikan tentang berbagai aspek tentang digitalisasi pembelajaran, terutama tentu yang banyak mengundang pertanyaan bagi Bapak Ibu semua atau bagi rekan-rekan sobat BPPMB Provinsi Jawa Timur, yaitu tentang Interactive Flat Panel atau IFP yang sekarang sedang mulai didistribusikan di daerah-daerah dan mulai diterima oleh satuan-satuan pendidikan. Bagaimana berbagai proses atau berbagai pertanyaan tentang hal tersebut, nanti kita akan sama-sama mencari jawabannya. Semoga di acara ini, meskipun singkat, nanti kita dapat mendapatkan banyak jawaban sehingga kita makin memahami apa itu digitalisasi pembelajaran, khususnya tentang IFP atau Interactive Flat Panel gitu.
Untuk menyingkat waktu, mungkin kita bisa mulai dengan sedikit paparan dari kedua narasumber, karena ini banyak sekali info terbaru yang baik dari Kemendikdasmen, dari pusat maupun dari tim prioritas tentang digitalisasi pembelajaran. Waktu dan tempat kami persilakan Bu Nana dan Bu Lulu. Monggo. Ya. Terima kasih Pak Widi sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan paparan terlebih dahulu. Ya, mungkin ini sebelum kita ke tata cara penerimaan IFP ya, interaktif flat panel yang kita bahas di tema kita kali ini, kita masuk ke paparan yang pertama dulu tentang digitalisasi pembelajaran. Oke, digitalisasi pembelajaran kita kali ini adalah TP2. TP2 tentang digitalisasi pembelajaran. Ya, di sini pada tahun 2025 ini pemerintah menghadirkan beberapa program unggulan dan prioritas untuk penguatan pendidikan literasi, numerasi, dan sains teknologi. Itu masuk di Astacita keempat, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Untuk program prioritas Kemendikdasmen tentang penerjemahan Astacita ada 12, dan ini kita fokus pada penguatan pendidikan literasi, numerasi, dan sains teknologi. Ya, ini sebelum kita membahas tentang IFP ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya tentang penguatan literasi, numerasi, sains, teknologi melalui digitalisasi pembelajaran. Di sini ada beberapa hal yang sudah kita tahu semuanya ya, bahwa di tahun ini ada tentang Impres nomor 7 tahun 2025 tanggal 7 Maret 2025 yang mendorong kualitas sumber daya manusia melalui percepatan pelaksanaan digitalisasi pembelajaran. Dan ini juga tertuang pada pembelajaran mendalam kita di tahun ini ya. Kemudian dari arahan pidato Presiden dalam acara puncak Hari Guru Nasional, di situ disebutkan bahwa pemerintah akan menyediakan televisi canggih atau biasa disebut papan interaktif di seluruh sekolah di Indonesia untuk memastikan bahwa seluruh siswa dapat menerima pelajaran yang terbaik. Mungkin selama ini nanti akan dikenal dengan IFP, Interaktif Flat Panel, atau mungkin kalau dari kita bahasa Indonesia kan dengan PID ya, perangkat interaktif digital. Selanjutnya Impres nomor 7 ini kita fokus pada program digitalisasi pembelajaran, yaitu penyediaan infrastruktur digital seperti internet, perangkat pembelajaran, dan papan interaktif. Di sini ada beberapa tentang pengembangan sistem pembelajaran digital yang terintegrasi dan dapat diakses oleh satuan pendidikan. Dan diharapkan ini bisa membuat penguatan kapasitas SDM, terutama guru dan tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan teknologi dalam pembelajaran. Ini di Indonesia perlu melakukan akselerasi dan penguatan literasi, numerasi, dan sains teknologi karena ada penurunan skor PISA di Indonesia ya tahun 2015 sampai 2022, bahwa literasi, numerasi, dan sains kita turun di angka ini ya. Ada penurunan PISA, jadi ini menjadi hal upaya yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas guru, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, kemudian penyediaan platform pendukung. Selanjutnya, ini skema dari pelaksanaan berdasarkan tipologi kondisi sekolah.
skema yang paket 1, 2, dan 3. Lanjut. Ya, ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini ada skema pelaksanaan berdasarkan tipologi kondisi sekolah, bahwa di Indonesia ini kan tidak hanya di Jawa ya. Di sini ada luar Jawa yang mereka membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih. Di sini ada paket 1, 2, dan 3. Ya, kalau paket 1 mungkin kalau di daerah Jawa, mungkin kalau kita daerah Jawa Timur, kita lebih ke paket 1 untuk mendapatkan IFP-nya aja ya. Kemudian ada paket 2 dan paket 3 itu kemudian untuk yang kesulitan mendapatkan internet. Di situ karena ada tambahan ya, internet switch dan solar panel. Seperti itu. Ini kemungkinan untuk luar Jawa biasanya ya. Kalau di Jawa Timur dijamin tidak ada lah. Seperti itu. Oke, kemudian untuk selanjutnya ada target sasaran digitalisasi pembelajaran, yaitu ada tipe 1, tipe 2, tipe 3 seperti itu tadi yang sudah disebutkan bahwa ada jumlah keseluruhan. Jadi ini yang kita bahas ini tidak hanya satu jenjang ya Bapak Ibu, ini ada jenjang dari PAUD, mulai dari PAUD sampai SMA, SMK sampai pada SKB, KBM dan SKB. Sini semuanya mendapatkan dengan jumlah seperti itu ya. Jumlah yang ada seperti itu dengan total jumlahnya adalah 300.000. Ini sasarannya ya. Kemudian untuk yang PAUD terutama memang bentuk di pendidikan TK. Ini untuk gambaran ya, gambaran bahwa penyebaran digitalisasi pembelajaran kita untuk IFP-nya itu akan seperti ini nantinya. Meskipun ini ya sudah ada kabar bahwa banyak juga yang sudah mendapatkan. Ya, mungkin kalau yang belum mendapatkan ya ditunggu saja. Seperti itu ya. Kemudian untuk rencana implementasinya, karena ini akan mendapatkan bantuan yang baru tentang interaktif flat panel ini, jadi perlu ada implementasi yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu. Kenapa perlu bimbingan teknis? Bimbingan teknis memang diperlukan. BIMTEK yang terstruktur dan konsisten terbukti meningkatkan perubahan positif dalam adopsi kebijakan dan praktek di organisasi pendidikan. Itu sudah jelas ya Bapak Ibu, bahwa kita memerlukan bimbingan teknis karena berdasarkan BPS, Badan Pusat Statistik, bahwa SMA memang memiliki kualifikasi di bidang TIK lebih tinggi dibanding di SD dan di SMP. Cuman memang untuk kali ini karena kita semua ada di semua jenjang, bahwa kita akan maju bersama, kita akan berjalan bersama dengan mendapatkan digitalisasi pembelajaran ini dengan baik. Ini selanjutnya untuk akses dan penggunaan perangkat dan internet. Ini juga ada data-data ya, ini ada data-data aja terkait tentang keterampilan penggunaan komputer yang memang tidak merata atau kurang merata ya di setiap daerah. Di daerah Jawa, mungkin di daerah luar Jawa itu pasti mempunyai jumlah yang sangat berbeda. Di sini ada gambaran ya, mengapa perlu BIMTEK. Ini ada data. Sekolah penerima bantuan telah terbiasa menggunakan perangkat komputer, namun sebagian kecil diantaranya yang pernah menggunakan dan fasih menggunakan smartboard. Di sini mungkin kita tidak memakai istilah smartboard ya Bapak Ibu, kita menggunakan istilah IFP. Langsung ya, interaktif flat panel, karena ini lebih dari smartboard. Di sini disebutkan bahwa kompetensi menggunakan laptop dan smartboard itu masih sangat kecil. Kalau laptop ini sudah lumayan ya, sudah persentasenya sudah agak naik, tapi kalau di smartboardnya masih sangat kecil sekali. Nah, di sini bisa dilihat kenapa perlu dilakukan BIMTEK. Setelah dilakukan bantuan, dikirim bantuan untuk IFP-nya, kemudian harus ada BIMTEK yang bisa digunakan oleh Bapak itu. Gimana untuk kita mendapatkan pelatihan atau bimbingan agar bisa memaksimalkan
IFP yang sudah dikirim ke Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak hanya ditaruh saja atau tidak hanya dilihat saja, tapi bisa digunakan dengan sebaik-baiknya untuk pembelajaran siswa yang lebih baik. Ya, di sini juga ada bahwa praktek pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Ya, diharapkan bahwa kita sekolah mendapatkan manfaat beragam tentang perangkat teknologi hardware dan software. Namun pelaksanaannya memang masih belum ditemukan ya Bapak Ibu. Jadi memang kita itu masih sangat kurang. Oleh karena itu bantuan ini bisa diharapkan untuk bisa membantu Bapak Ibu menjadikan kita lebih melek teknologi, yaitu tentang teknologi pembelajaran di sekolah kita masing-masing. Nah, ini ada tantangan dan pembelajaran dengan digital. Memang ada beberapa hal ya Bapak Ibu, bahwa di sekolah kita, entah itu dari PAUD, SD, SMP sampai ke SMA, memang ada beberapa tantangan ya untuk pembelajaran digitalnya. Ada yang sudah bagus, mungkin kalau daerah perkotaan sudah bagus, tapi kalau daerah yang masih desa mungkin masih sangat minim. Itu hal yang sangat maklum ya. Kemudian di sini mungkin ada keterbatasan infrastruktur pasti ya. Kemudian ada masalah konektivitas internet. Kemudian ada daya listrik yang tidak memadai. Kemudian anggaran yang kurang, sumber daya manusia yang kurang, terutama guru-guru TIK-nya. Seperti itu. Di sini ada beberapa dari sekolah penerimanya ya. Siswa suka mengakses yang bukan materi pembelajaran. Nah, ini salah satu tantangan ya. Salah satu tantangan dari nanti kalau kita sudah kirim IFP, nanti siswa kurang menggunakannya dengan baik, mungkin malah digunakan untuk misalnya melihat YouTube dan sebagainya, mungkin kurang pas seperti itu. Ini tantangan yang harus kita pecahkan nantinya. Kemudian ada keterbatasan infrastruktur perangkat akses internet. Mungkin ini kalau internet ini untuk sekolah-sekolah yang terpencil ya, terutama kalau di Indonesia itu ada daerah 3T yang tadi ada paket 2 dan paket 3. Kemudian ada karena hanya ada satu kelas, guru yang ingin menggunakan kelas sangat terbatas, harus gantian ya. Ya memang ini bantuan yang dikirim ini hanya satu ya Bapak Ibu. Jadi hanya satu dikirim ke sekolah. Jadi mungkin hanya ada satu kelas saja yang bisa menggunakannya. Memang nanti bisa diatur bagaimana penggunaannya, bisa gantian atau bisa diatur jadwal yang baik untuk bisa mendapatkan pembelajaran seluruhnya dari siswa. Kemudian dukungan yang dibutuhkan. Nah, dukungan yang dibutuhkan untuk pembelajaran digital ini adalah sarana dan prasarana, kemudian pelatihan dan pengembangan kompetensi, kemudian dukungan kebijakan. Ini pasti ada beberapa hal ya yang masih menjadi kebutuhan dari sekolah. Ini juga ada dari sekolah, memicu kreativitas guru dalam mengajar dan siswa bebas akses bahan pelajaran. Ini sangat bagus ya untuk siswa, dan diharapkan bantuan IFP ini bisa mendukung itu. Kemudian siswa lebih cepat memahami materi. Ya, mungkin karena pembelajaran digital itu kan sangat menarik, dan anak-anak sekarang sangat senang kalau kita berikan pembelajaran digital yang menarik dengan ilustrasi yang menarik, yang lucu dan sebagainya. Kemudian juga ada yang meningkatkan keterampilan digital siswa dan meningkatkan partisipasi dalam tugas-tugas kelompok. Nah, ini sangat membantu. Maka diharapkan sarana prasarana yang sudah dikirim ini bisa maksimal mendukung kebutuhan yang ada di sekolah masing-masing. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini skema dari pendampingan dan pemanfaatan IFP. Ya, jangan salah ya, kita sudah tidak menyebut smartboard lagi, tapi kita menyebutnya IFP, Interaktif Flat Panel, atau kalau dalam bahasa Indonesianya perangkat interaktif digital. Di sini ada Direktorat Teknis. Jadi ini kita memang direktoratnya beda-beda, tapi ini semuanya sudah mendapatkan. Jadi dari
Direktorat PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK semuanya juga sudah mendapatkan. Ini skemanya yang bisa diberikan seperti ini. BPPMP mendukung untuk pendampingan dan penjaminan mutu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan IFP ini, ya, perangkat interaktif flat panel ini, diharapkan nanti akan ada kelanjutan untuk BIMTEK dan untuk pendampingan dan pemanfaatan dari IFP itu sendiri. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih. Itu sekilas yang kita bisa berikan apa itu IFP, dan untuk selanjutnya nanti untuk penerimaan barang dan pertanggungjawabannya untuk materi selanjutnya. Terima kasih Pak Widi. Terima kasih Bu Lulu, luar biasa. Jadi Bapak Ibu mungkin semakin jelas ya bahwa program utamanya itu bukan di IFP, penyediaan IFP-nya, tetapi digitalisasi pembelajaran. Di mana IFP ini, Sobat BPPM Jatim, adalah merupakan salah satu aspek saja dari digitalisasi pembelajaran. Jadi masih akan banyak lagi nanti unsur-unsur lain yang diintegrasikan ke dalam program ini. Nah, tentang bagaimana tata cara sebuah sekolah bisa menerima IFP, kemudian apakah IFP ini gimana ya, apa harus beli, harus bayar, atau bagaimana, kemudian apa harus bikin proposal dulu, atau seperti apa kalau nanti barangnya datang, apa harus saya rakit sendiri atau apa, bagaimana, itu akan dijawab oleh paparan berikutnya dari Ibu Nana yang akan memberikan informasi tentang bagaimana tata cara dari penerimaan IFP itu di satuan pendidikan. Waktu dan tempat kami persilakan Bu Nana. Oke, baik, terima kasih Pak Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu Sobat BPPM Jatim dimanapun Bapak Ibu berada. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Kali ini kita memang ngobrol mengenai satu tema yang sedang trending ya, digitalisasi pembelajaran. Tapi sekali lagi ini bukan semata tentang IFP-nya saja. Ini adalah bagaimana pembelajaran digital itu menjadi salah satu bagian integral dalam pembelajaran nantinya. Nah, izin menyampaikan Bapak Ibu, yang akan kita bahas kali ini terkait tata cara penerimaan barang. Kita fokus kepada bagaimana menyampaikan informasi kepada Bapak Ibu nanti kalau barangnya datang, langkah-langkah apa dan hal-hal apa yang harus Bapak Ibu siapkan, begitu ya. Jadi kita akan bicara, ini konteksnya relevan untuk semua jenjang, walaupun mohon izin paparannya nanti dari salah satu jenjang, akan tetapi ini applicable, dapat diterapkan untuk seluruh jenjang. Jadi mari Bapak Ibu, yuk kita sepakati bagaimana sih cara menerima barang, lalu BAST-nya seperti apa dan pertanggungjawabannya seperti apa dari IFP ini nanti. Jadi Bapak Ibu, insya Allah sebagaimana yang sudah diprogramkan oleh kementerian, seluruh satuan pendidikan insya Allah akan menerima IFP, kecuali Bapak Ibu yang satuan pendidikannya itu menolak, gitu ya. Dan juga kecuali jenjang PAUD. Jenjang PAUD itu nanti tidak semua menerima, begitu ya, karena berbagai pertimbangan dari kesiapan sarpras dan sebagainya. Nanti kita akan bicara di tema lain ya mengenai itu. Sekarang Bapak Ibu, kita fokus kepada Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk menerima IFP ini nanti. Sebagian dari Bapak Ibu mungkin ada yang sudah menerima, begitu ya. Namun ada juga yang dalam proses menerima. Karenanya ini mohon izin Bapak Ibu, walau tampilannya nanti dari salah satu direktorat ya, tapi tetap ini applicable untuk seluruh jenjang. Jadi Bapak Ibu, kita nggak usah bicara ini karena ini dasar pelaksanaan programnya jelas ya. Kali ini kita berlindung pada satu instruksi Presiden terkait percepatan digitalisasi pembelajaran. Lalu informasi perangkatnya Bapak Ibu, nah nanti Bapak Ibu itu akan menerima papan interaktif yang dimensinya besar gitu ya, 75 inch betul. Kita kalau punya smart TV di rumah paling berapa, 50 inch sudah gede banget ya. Ini jauh lebih besar daripada itu. Jadi 75 inch dengan spesifikasi yang kurang lebih nanti seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan monitornya, papan interaktifnya berikut bracketnya begitu ya. Jadi paketannya itu.
Bracketnya nanti dapatnya standing bracket Bapak Ibu. Jadi bracket yang berdiri itu. Jadi tidak untuk dipasang di tembok, tapi nanti akan mendapatkan bracket atau kaki yang digunakan untuk berdiri. Ini spesifikasinya Bapak Ibu. Lalu kemudian kalau ada Bapak Ibu yang bergabung dari unsur Dinas Pendidikan dan cabang Dinas Pendidikan ya. Jadi peran Bapak Ibu di Dinas dan di Cabin sangatlah penting. Memang tidak langsung ya, karena dari penyedia itu nanti langsung akan mengirimkan papan interaktif ini ke satuan pendidikan. Namun karena satuan pendidikan ini tentu berada di wilayah kewenangan Bapak Ibu Dinas dan Cabdin, karenanya Bapak Ibu Dinas dan Cabdin sangat berperan penting dalam mengawal hal ini gitu ya. Jadi Bapak Ibu di Dinas, di Cabdin itu pastikan Bapak Ibu turut mendampingi proses penerimaan. Pastikan Bapak Ibu di Dinas dan Cabdin itu satuan pendidikannya itu sudah mendapatkan informasi bahwa mereka akan menerima IFP. Lalu juga pastikan juga satuan pendidikan itu sudah melakukan dokumentasi yang rigid, yang detail. Nah, nanti dokumentasi apa yang harus disiapkan ketika proses penerimaan dan perakitan kita akan bahas di belakang. Jadi mohon perkenan Bapak Ibu di Dinas dan di Cabin memantau langsung dan juga memastikan proses penyimpanan papan interaktif ini di tempat yang aman begitu ya, tidak terkena bocoran air hujan misalnya, atau di tempat yang bebas rayap, tidak lembab dan sebagainya. Itu nanti peran Bapak Ibu di Dinas dan Cabin untuk turut mengawal. Kemudian juga pastikan juga seluruh satuan pendidikan yang menerima itu nanti mengisi berita acara. Nah, berita acara inilah yang detailnya akan kita sampaikan di siang hari ini. Oke, selanjutnya lalu kemudian untuk hal-hal yang perlu dilakukan oleh satuan pendidikan ya Bapak Ibu. Pertama, Bapak Ibu harus melakukan persiapan itu sebelum barang datang ya. Ini walaupun tulisannya satuan PAUD ya Bapak Ibu, tapi ini relevan untuk semua jenjang. Jadi sebelum barangnya datang, Bapak Ibu pastikan sudah melakukan persiapan. Yang pertama adalah Bapak Ibu sudah melakukan konfirmasi di Dapodik gitu ya. Jadi setiap dari satuan pendidikan harap melakukan konfirmasi kesediaan menerima di Dapodik. Kalau Bapak Ibu nanti bersedia menerima, maka insya Allah Kementerian akan mengirimkan IFP ke satuan pendidikan. Kecuali yang jenjang PAUD ya, jenjang PAUD itu ada keterbatasan. Tapi yang jenjang lain sementara ini insya Allah selama tidak menolak akan dikirimi IFP. Lalu Bapak Ibu setelah melakukan konfirmasi, pastikan Bapak Ibu sudah membekali tim ya. Jadi sampaikan ke gurunya, sampaikan ke TU-nya, sampaikan ke satpamnya bahwa kita nanti akan kedatangan atau menerima IFP begitu ya. Jadi nanti ketika barangnya datang itu nggak kaget gitu ya. Wah, apa ini kok barang gede sekali begitu ya, karena dimensinya luas sekali 75 inci begitu. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah menyampaikan informasi ke gurunya, ke timnya gitu ya. Kalau perlu siapkan timnya yang khusus untuk nanti kalau barang datang apa yang harus dilakukan, mereka yang akan menyambung. Lalu ketika barang datang Bapak Ibu, pesan kami satu, jangan di unboxing dulu gitu ya. Barangkali kan saking penasarannya pengen tahu bener tak ini isinya papan interaktif yang segede itu, bener tak ini bisa nyala segala macam. Terus Bapak Ibu ayo kita unboxing, terus habis itu bikin video unboxing papan interaktif gitu ya, jadi story gitu. Jangan ya Bapak Ibu. Jadi ketika barang datang ya sudah diterima saja dulu, disimpan saja dulu di tempat yang aman dan sekiranya tidak membahayakan kardus yang sebesar itu. Nanti proses unboxing, proses membuka kardus itu, proses merakit itu akan dilakukan oleh penyedia teknis begitu ya.
Jadi ketika barang datang, ya sudah terima saja, lalu lakukan dokumentasi dari proses penerimaan itu. Kemudian Bapak Ibu tanda tangani saja tanda terima dari kurir, karena yang mengirim ini kurir ya Bapak Ibu. Jadi bedakan antara pengiriman barang dengan perakitan barang. Oh, audionya deh. Ya, jadi ketika pengiriman barang itu nanti seperti Bapak Ibu beli paket aja, paket gitu. Cuman kali ini paketnya adalah segede 75 inch. Diterima saja, nanti Bapak Ibu harus menandatangani serah terima barang itu. Tapi jangan di unboxing, sudah diterima saja dulu. Jangan lupa untuk didokumentasikan. Oke, lalu kemudian Bapak Ibu, proses perakitan itu nanti akan dilakukan oleh penyedia. Jadi pesan kami tekankan lagi ya Bapak Ibu, jangan di unboxing ketika barang datang. Simpan, lalu kemudian tunggu teknisi datang. Nanti akan ada teknisi dari penyedia yang akan datang ke sekolah Bapak Ibu ya, mau jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dan sebagainya. Mereka akan melakukan unboxing bersama-sama dengan tim Bapak Ibu. Lalu kemudian mereka akan melakukan perakitan. Jadi yang merakit nanti mereka, sampai kemudian memastikan bahwa IFP tersebut nyala dan bisa digunakan. Begitu. Itu nanti menjadi tugas teknisi dari penyedia. Namun pesan kami Bapak Ibu, tolong dampingi setiap prosesnya. Jadi mulai proses unboxingnya, mereka mengeluarkan papan IFP-nya, memasang bracketnya, lalu kemudian bagaimana mereka proses instalasinya, segala macam, dampingi setiap prosesnya Bapak Ibu, sampai IFP itu nanti benar-benar on, nyala, Bapak Ibu bisa menggunakan, begitu ya. Itu nanti yang akan dilakukan bersama penyedia. Selama proses perakitan tadi itulah baru Bapak Ibu mulai ngecek yang namanya berita acara. Nah, nanti akan kami tunjukkan berita acaranya seperti apa, contohnya gitu ya. Kalau sudah terakit, sudah nyala, sudah oke, baru nanti ditandatangani berita acaranya. Berita acara itu ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan dan perwakilan dari penyedia yang datang. Begitu nggih? Lalu distempel, kemudian Bapak Ibu arsipkan dulu. Kita break, oke. Kita masuk ke dalam jeda break dulu. Bapak Ibu, terima kasih Bu Nana. Nanti kita akan lanjut setelah break. Sobat BPPM Jatim, mohon tetap stay tune, nanti kita akan kembali lagi. Terima kasih. Saya Dr. Praptono MED, Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur, siap mendukung dan terlibat aktif wujudkan WBBM di BPPMP Jawa Timur. Mari bersama maju menjamin mutu, wujudkan WBBM. Saya Kabak Umum BPPMP Jawa Timur. Kita sangat berharap pada tahun 2025 ini WBBM, Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, akan kita raih bersama. Oleh karena itu, internalisasi sangat penting sekali kita laksanakan secara optimal. Karena internalisasi ini yang menjadi permasalahan dari tahun ke tahun. Kami nanti selaku penanggung jawab akan melibatkan seluruh pegawai untuk setiap area, sehingga mereka merasa memiliki, memahami terkait dengan perubahan-perubahan WBBM yang harus dilakukan, dan nantinya menjadi faktor sukses, key success factor kepada pencapaian WBBM. Tentu ini adalah kebanggaan bersama bagi warga BPPMP Jawa Timur ketika sertifikat WBBM kita raih bersama, dan tentunya akan berkontribusi kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, terutama kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami yakin bahwa BPPM Jawa Timur tahun ini lebih siap untuk menghadapi WBBM dengan semangat kolaborasi dan keterlibatan semua untuk mencapai
WBPM tahun 2025. Bravo untuk WBPM Jatim. Maju terus WBPM Jatim, raih WBPM secara kolaboratif. Baik, Sobat BBPMP Jawa Timur, kita kembali lagi ke acara webinar ini. Terima kasih sudah bersedia menunggu selama jeda. Kita lanjutkan dulu dengan sedikit paparan dari Bu Nana sebelum kita masuk ke forum tanya jawab. Bu Nana tadi mungkin bisa dilanjutkan sedikit tentang berita acara penerimaan dan pemeriksaan barang. Kami persilakan Bu Nana. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi izin, ini adalah tampilan ya, kurang lebih nanti Bapak Ibu, ini memang terlihat kecil tapi nggak apa-apa. Jadi ini kami ceritakan saja. Berita acara inilah nanti yang akan Bapak Ibu checklist ketika barang sudah datang dan di unboxing beserta penyedia. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan dibekali dengan BHST ini. Di sini semacam checklist ya Bapak Ibu. Apakah di situ misalnya ada kabel HDMI-nya? Apakah di situ misalnya colokan USB-nya lengkap begitu ya? Apakah di situ bracketnya ada rapi begitu ya, lengkap? Intinya Bapak Ibu akan dibekali berita acara ini nanti di checklist bersama-sama antara tim Bapak Ibu dengan penyedia begitu ya. Jadi seandainya Bapak Ibu nanti ketika menerima IFP ini, oh ini kok kabelnya kurang satu ya, nah itu bisa langsung disampaikan ketika ada penyedia. Karenanya Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu menandatangani BAPP ini, berita acara ini, pastikan Bapak Ibu sudah betul-betul melakukan checklist item per item dari apa yang seharusnya ada dalam wadah IFP dan di dalam wadah bracketnya begitu ya, karena nanti akan ada dua yang utama ya, layarnya itu IFP-nya itu dengan segala aksesorisnya dan perlengkapannya dan bracketnya begitu. Jadi apabila Bapak Ibu nanti ketika setelah melakukan checklist ini dirasa sudah lengkap, komplit, maka Bapak Ibu boleh menandatangani berita acara itu dan di sebelahnya nanti akan ditandatangani oleh penyedia. Setelah itu Bapak Ibu pastikan simpan ya, berita acara ini simpan dengan rapi, lalu kemudian simpan juga sebagai backup dalam bentuk digital. Simpan begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu ketika proses setelah pemasangan instalasi ini nanti Bapak Ibu akan diberi pelatihan singkat gitu ya, akan diberi pelatihan singkat how to operate. Jadi pelatihan yang di sini dimaksud di sini oleh penyedia ini bukan BIMTEK-nya ya. Tadi Bu Lulu menyampaikan BIMTEK-nya. Kalau BIMTEK-nya itu adalah lebih ke pemanfaatannya dan bagaimana mengintegrasikannya dalam pembelajaran. Tapi nanti penyedia itu juga akan memberikan pelatihan singkat how to operate. Jadi ketika nanti IFP-nya udah dirakit, sudah nyala, jadi Bapak Ibu diajari ini loh, nyalainnya di sini. Ini loh fitur-fitur dasarnya seperti ini. Ini audionya nanti ngeceknya seperti ini. Nah, itu nanti maksud dari pelatihan singkat oleh penyedia itu seperti itu. Sehingga ketika penyedia meninggalkan satuan pendidikan, Bapak Ibu tuh sudah bisa mengoperasikan sendiri begitu. Bapak Ibu nanti akan punya banyak waktu untuk melakukan eksplorasi secara mandiri. Jadi ini nanti sangat menyenangkan Bapak Ibu UFP ini. Seolah kita itu punya handphone atau tablet, cuman dalam dimensi yang sangat 75 inch. Iya, senang, pasti senang. Nanti kalau Bapak Ibu udah sampai, Bapak Ibu harus itu melakukan eksplorasi menu-menu yang ada di IFP itu. Ini bisa apa aja IFP itu. Nanti kita akan bahas kayaknya di webinar berikutnya ya. Kalau sudah ada IFP-nya dan pemanfaatannya nanti seperti apa. Kali ini kami ingin lebih menyiapkan Bapak Ibu nanti penerimaannya seperti apa. Nah, itu Bapak Ibu untuk BAPP-nya. Lalu kemudian tadi beberapa kali saya menyebutkan mengenai dokumentasi. Mungkin bisa dilanjut langsung ke dokumentasi ya. Karena waktunya terbatas. Yang dilanjut. Nah, ini ya. Ini. Jadi ini Bapak Ibu tadi kami sampaikan ketika Bapak Ibu melakukan dokumentasi, siapkan sejak barang datang.
begitu ya. Jadi nanti ketika barangnya datang, pastikan ketika Mas Kurir, Pak Kurirnya ini datang, begitu ya, Bapak Ibu melakukan dokumentasi bersama box IFP-nya itu, lalu kemudian kelihatan pelang sekolahnya, ya. Itu untuk memastikan bahwa oh iya IFP ini beneran loh sudah tiba di sekolah ini. Jadi nggak salah alamat begitu ya. Nah, itu siapkan itu Bapak Ibu. Foto juga sama Mas Kurirnya juga difoto bahwa beneran Mas Kurirnya sudah sampai di sekolah Bapak Ibu. Foto menampilkan pelang identitas tuh harus terlihat dengan jelas. To make sure bahwa itu tidak salah alamat. Termasuk juga foto boxnya, foto penerimanya siapa begitu ya. Tadi Bapak Ibu kan sudah diminta untuk membuat tim penerima. Jadi pastikan ketika menerima itu nggak sendiri ya Bapak Ibu, karena ini barang besar, barang mahal begitu ya. Jangan sendiri, terutama untuk jenjang PAUD, karena kemarin jenjang PAUD itu kan pembelajaran di sekolah itu kan tidak lama ya, mungkin hanya 2 jam, 3 jam di sekolah. Karenanya ketika nanti kurir datang, mengingat kurir ini juga datangnya tidak tahu jam berapa, bisa jadi di luar jam pelajaran sangat mungkin, atau bahkan di Sabtu atau Minggu karena kurir nggak libur ya Bapak Ibu. Jadi siapkan timnya, lalu kemudian foto yang nerima siapa, boxnya itu juga harus kelihatan dengan jelas. Lalu foto kelengkapannya. Nah, foto kelengkapan ini jenengan foto Bapak Ibu ketika barang sudah di unboxing. Proses penerimaan itu berhenti pada foto pelang satuan dan foto box dengan penerima. Tapi nanti ketika penyedia datang, teknisi datang di unboxing, itu difoto kelengkapannya. Berapa jumlah kabelnya dan sebagainya, itu termasuk dalam kategori kelengkapan. Itu baru bisa Bapak Ibu dokumentasikan ketika sudah di unboxing bersama penyedia. Lalu kemudian Bapak Ibu juga siapkan proses ketika instalasi, itu harus didokumentasikan ya, mulai dari dia mungkin merobek kardusnya, buka kardusnya, lalu kemudian mengeluarkan IFP-nya. Itu pesan kami adalah setiap detail prosesnya didokumentasikan dan disimpan begitu ya. Dia masang bracketnya seperti apa, nyolokan ke listriknya seperti apa. Usahakan setiap tahapan prosesnya itu didokumentasikan. Lalu foto training. Nah, training ini yang tadi saya maksud Bapak Ibu. Training di sini bukan BIMTEK oleh kementerian ya, tapi training how to operate, bagaimana cara mengoperasikan IFP ini secara dasar. Menjelaskan menu-menu dasarnya, menyalakan, mematikan, pakai pennya, segala macam. Nah, itu nanti akan di training oleh penyedia. Lalu juga foto serial numbernya. Itu kalau HP kayak IMEI-nya gitu ya. Nanti Bapak Ibu foto serial numbernya ada di bagian belakang IFP itu. Pastikan nomor serial IFP-nya itu tertera dengan jelas dalam foto Bapak Ibu, dan serial number bracketnya. Jadi kakinya bracketnya itu juga punya serial number Bapak Ibu, itu pastikan juga terdokumentasi dengan jelas. Lalu langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah nanti Bapak Ibu akan melakukan konfirmasi penerimaan ini, BAPP ini melalui Dapodik, step by stepnya. Nanti kayaknya kita akan bahas di sesi lain ya, itu akan lebih panjang lagi. Yang jelas Bapak Ibu, pada tahapan kali ini, webinar kita kali ini, kami akan sampaikan, yang ingin kami tekankan adalah Bapak Ibu siapkan tim itu ya untuk menerima, lalu kemudian siapkan kelengkapan-kelengkapan untuk melakukan pengisian BAPP ya, termasuk kelengkapan-kelengkapan dokumentasi. Serta yang paling penting lagi adalah ketika barang sudah diterima, sebelum teknisi datang, barang udah diterima nih, tapi teknisi belum datang. Bapak Ibu harus sudah punya gambaran dan bayangan ini IFP mau saya letakkan di ruang mana. Nah, itu penting ya, karena mengingat dimensinya luas, nanti ketika teknisi datang itu sudah langsung instalasi dilakukan di ruangan yang memang akan Bapak Ibu gunakan. Jadi nggak geser gitu ya. Terutama untuk sekolah-sekolah yang memang luasan ruangannya terbatas. Jadi Bapak Ibu harus pastikan, oh nanti saya mau pasang di ruangan ini, ruangan itu. Itu disiapkan dulu Bapak Ibu ya, dibersihkan dulu, disiapkan dulu. Nah, kira-kira kalau segede itu muat apa tidak ruangan ini. Nah, itu juga harus disiapkan ketika proses-proses awal ini.
Nah, kayaknya itu dulu ya Pak Widi yang perlu kami tekankan mengenai proses persiapan penerimaan. Monggo kami kembalikan ke Pak Widi. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Bu Nana. Bapak Ibu, sebelum masuk ke waktu tanya jawab atau diskusi, mungkin perlu kami tegaskan dulu beberapa hal. Jadi sekali lagi, untuk satuan yang ingin menerima IFP ini adalah mengisi di Dapodik. Jadi sudah ada menu di Dapodik jika untuk mengisi menu bersedia untuk menerima IFP. Kemudian yang kedua, jangan dibuka dulu kalau sudah rumah, jangan dibuka dulu kemasannya, Jangan di unboxing dulu. Jangan di unboxing dulu. Jadi biarkan tersimpan dulu dengan aman. Nanti akan ada tim yang hadir untuk membuka. Jadi tim pengirim dan tim perakit itu beda. Ya. Tim pengirim itu dari kurir, sementara dari tim perakit nanti ada dari vendor atau penyedia barang. Jadi itu berbeda tim. Jadi biarkan barang tersimpan dan rapi dan aman, itu jangan sampai banjiran atau apa. Nanti akan dirakit oleh tim perakit, sekaligus akan melatih penggunaan awal kepada personel di satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga tadi, dokumentasi sebanyak-banyaknya ya Bapak Ibu. Jadi fotonya yang banyak, mulai dari menerima barang sampai dengan nanti selesai perakitan maupun selesai pelatihan awal. Dan yang keempat, tidak ada pungutan sama sekali ya, Yes, betul. Tidak ada pungutan dana biaya atau biaya sama sekali selama proses ini, baik proses penerimaan barang, pengiriman barang maupun perakitan maupun proses pelatihan awal, tidak ada pungutan biaya sama sekali. Jadi kalau jangan sungkan untuk mungkin melaporkan ke kami di BPMP jika mendapat indikasi ada yang berusaha memanfaatkan situasi-situasi seperti ini. Baik, karena kita semakin waktu juga terus berjalan, kita diskusi saja supaya Bapak Ibu juga mendapatkan kesempatan, Sobat BPMP Jatim bisa mendapatkan kesempatan untuk banyak yang respon untuk bertanya kepada Bu Nana atau Bu Lulu. Ini luar biasa. Sebenarnya di form aja sudah ada 40 lebih pertanyaan Bapak Ibu, tapi mungkin kita sapa dulu yang dari atau yang online ke para pemirsa. Monggo kami persilakan, mungkin yang ngerasain nomor 1 dari TK Rodatul Atfal. Kami persilakan, mau perkenalkan namanya dan dari kabupaten mana, satuan dan kabupaten mana, Ibu. Monggo. Kami persilakan. Belum terdengar soalnya. Masih. Baik, TK Rodatul Atfal. Masih silang mic-nya? atau yang udah ready itu sebelahnya itu. Atau kita geser dulu ke TK Aba 16 Botan. Yang nomor 2. Oke, monggo Ibu. Asmanipun sama Bu ya, dari kabupaten mana Bu ya, salah satuannya ini. Monggo, silakan Ibu. Iya, terima kasih Pak ya. Sudah malam. Sudah Bu. Sudah Bu, sudah terlihat Bu dari Botan Bu, TK Aba 16. Saya dari TK Aisyah 16 Botan, Kabupaten Gresik Pak, Aceh. Gresik. Dari desa. Kami menerima itu di tanggal 24 Pak. Saya menerima barangnya. Kemudian tanggal 25 kita sudah dirakit. Oh, alhamdulillah. Oke. Kemudian pas waktu perakitan itu kita tunggu sampai selesai, kemudian dicolokkan ke listrik, terus nyala pertama itu bagus Pak. Ternyata kayak di LCD-nya itu bergaris sih Pak. Bergaris. Itu masalahnya. Terus kemudian kita lapor ke UIT Cabang Panjang. Beliaunya juga tidak tahu harus melapor kemana, mengoten. Gitu Pak. Terus seharusnya bagaimana kita punya hal ini? Apakah kita lapor ke kabupaten atau bagaimana Pak? Terima kasih. Terima kasih Bu. Langsung saja Bu Nana atau dulu ya. Iya. Ini intinya sebenarnya kalau ada kerusakan setelah proses perakitan itu bagaimana? Ibu, itu tadi garisnya muncul waktu teknisinya masih di situ Bu. Jadi mereka juga tahu kalau garis itu muncul. Teknisi mencolokkan ke listrik. Iya. Kemudian layar terbuka. Mencoba untuk YouTube.
ada garis muncul. Oh gitu. Jadi teknisnya sendiri juga tahu gitu. Ya. Terima kasih Bu. Kami persilakan Bu Nana atau Bu Lulu untuk menjawab pertanyaan ini. Intinya kalau ada kerusakan, ada cara perbaikan terus bagaimana? Iya. Jadi sebenarnya ibu ini beruntungnya adalah garis itu muncul ketika teknisi masih di situ gitu ya. Sehingga teknisi juga tahu betul bahwa ada yang kurang sempurna dari. Ini suara saya nggak masuk tuh. Oke. Baik, Ibu. Ini begini Ibu. Jadi untungnya ya lek wong Jawa iku sik untungnya aja. Untungnya garis yang muncul di layar IFP Ibu itu ketika teknisi masih di situ ya Ibu, sehingga teknisi tahu betul bahwa memang ada yang kurang sempurna dari layar IFP. Begini, jadi IFP itu menjadi tanggung jawab penyedia Bu ketika proses perakitan. Jadi boleh dilaporkan ke Dinas Pendidikan, juga boleh untuk didata, namun juga nantinya kami juga akan melaporkan ke penyedia juga gitu. Ibu ketika penyedianya di situ dia menyampaikan apa? Karena harusnya itu tanggung jawab dia gitu loh, tanggung jawab penyedia. Iya. Jadi nanti di BAST Ibu pegang BAST ya itu ya. Nah, di BAST itu kan nanti ada pilihan apakah dalam kondisi baik atau kurang baik. Nah, itu kalau memang kurang baik, iya. Iya, betul. Dan terus dikomunikasikan dengan penyedia, Bu nggih, karena masalah perangkat itu adalah tanggung jawab penyedia. Begitu. Kan Ibu kagungan nomornya enggak itu ya si penyedia yang datang ke tempat Ibu. Begitu. Nah, itu gunanya Bapak Ibu nggih sekalian ketika proses instalasi sampai dengan proses training untuk pengoperasian dasar itu pastikan semuanya sempurna gitu. Nah, itu kalau memang ada yang kurang sempurna seperti yang Ibu di TK AB 16 ini, di BAST-nya juga jangan diklik baik gitu. Karena memang kondisinya tidak baik dan itu terus di-up ke penyedia Bu nggih, tapi tetap dilaporkan ke Dinas Pendidikan untuk direkap dan didata bahwasanya ada IFP yang kurang sempurna gitu. Terima kasih Bu Nana. Mungkin selanjutnya TK Rodatul Alfa sudah hadir? Belum? Kalau belum kita ke Pak Jamari dari SDN Sukogiri 01 SDN. Monggo Pak Jamari, ya, silakan. Kabupaten mana Pak SD Sukogiri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamari dari SDN Sukogiri 1, Kecamatan Pondok, Kabupaten Jember. Ini pertanyaan pertama Bapak Ibu untuk Bapak Ibu yang di IFP. Itu untuk proses IFP ini apa langsung menghubungi nomor kepala sekolah atau nomor yang ada di SD atau gimana? Apa mesti melewati dinas itu bagaimana? Terus, nah kebetulan sekolah saya ini Pak, kepala sekolahnya kan sudah pensiun. Nah nomornya itu kan masih tetap di situ. Takutnya ketika dihubungi atau terkendala apa nanti sama si pengirim atau kurir, itu apakah bisa berubah nomor itu atau pakai nomor yang baru? Berarti ada konfirmasi lagi terkait dengan kontak yang dihubungi. Takutnya ketika dihubungi apakah yang sedang pensiun ini tidak bisa dihubungi atau mungkin tidak olah gitu maksudnya. Itu bagaimana? Baik, terima kasih Pak Jamari. Mari Bu Nana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari Bu Nana ketemu dulu. Kalau misalnya kepala sekolah pensiun, tapi nomor yang tercantum di Dawodik mungkin masih dia yang bersangkutan. Iya. Iya. Iya, jadi begini Bapak Ibu ya, penyedia ataupun kurir sekalipun itu nanti mengirimkan barang dan merakit barang itu dengan sebelumnya menghubungi kepala sekolah. Dapat nomor dari mana? Dapat nomor dari Dapodik, gitu ya. Nah, jadi data yang ada di Dapodik itu memang yang menjadi dasar kontak gitu ya.
apabila terjadi pergantian kepala sekolah, mohon segera di-update saja datanya. Kalau toh nanti pihak penyedia itu betul-betul mentok gitu ya, kesulitan menghubungi sekolah ketika proses pengiriman dan penerimaan, maka yang sudah terjadi kemarin ya, kemarin juga ada beberapa satuan yang penyedia itu kesulitan kontak, itu biasanya akan menanyakan ke kami di UPT gitu ya, kami di BBPMP. Kemarin itu ada beberapa sekolah yang seperti itu. Jadi penyedia itu mau kirim barang, kurir itu mau kirim barang, yang mungkin bisa jadi kasusnya seperti sekolah Bapak, mungkin kepala sekolahnya pensiun atau tidak tertera nomor HP-nya atau nomor HP-nya tidak aktif dan sebagainya. Maka penyedia itu lapor ke kementerian kemudian menghubungi kami di BBPMP. Kami kemudian yang akan berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan atau cabang Dinas Pendidikan untuk meminta nomor HP aktif dari kepala sekolah existing, begitu. Nah, itu yang kemarin sudah terjadi. Namun saran kami Bapak, kalau memang terjadi pergantian seperti itu, karena memang ngambil datanya itu dari Dapodik, mohon dapat segera dilakukan updating, begitu. Itu nggih, Pak. Jadi gitu Pak Jamari, segera di Dapodik segera diupdate data kepala sekolah yang baru. Meskipun nanti akan ada kemungkinan kepala sekolah yang lama dihubungi, tapi kami yakin pada akhirnya pengiriman itu akan tetap hadir ke alamat atau yang sesuai Dapodik ya Pak. Jadi ya syukur-syukur kalau misalnya kepala sekolah yang lama itu juga langsung memberikan nomornya yang baru pada penyedia atau pengirim seperti itu Pak. Jadi bisa ada kerjasama seperti itu. Baik, terima kasih. Mohon maaf untuk Bapak Ibu atau Sobat BPMP Jatim yang ada di Zoom, yang kita juga perlu menjawab teman-teman ini yang bertanya lewat Google Form. Jadi mungkin bisa saya benar atau dulu. Ini pertanyaan cukup menarik dari Ibu Juwana Sri Puspitasari, TK Pertiwi 1 Mojogendil Nganjuk. Kami di Nganjuk sudah menerima IFP dan juga aktif, tetapi download teman belajar sampai sekarang belum bisa dan tidak bergerak sama sekali. Apakah memang belum diaktifkan untuk bisa menurut teman belajar? Kemudian saya rasa itu dulu jawab. Pendidikan ya harusnya kan. Iya. Oke. Monggo, Mbak Lulu. Masih 0% karena tidak bergerak sama sekali downloadnya. Mungkin entah internetnya tidak nyambung atau mungkin dari servernya rumah teman belajar atau rumah pendidikan juga sebenarnya belum aktif. Tapi mau dijawab. Ya, monggo dulu. Monggo. Begini, di Nganjuk tadi ya Bapak Ibu, memang salah satu aplikasi atau platform yang disiapkan kementerian untuk mendampingi digitalisasi pembelajaran adalah platform rumah pendidikan ya, platform rumah pendidikan. Di dalamnya itu ada rumah murid ya, ada rumah guru, ada rumah orang tua dan sebagainya. Itu memang yang akan diinstalkan gitu ya oleh penyedia ketika IFP itu datang. Harusnya sih tidak ada masalah ya. Mungkin masalah internet. Iya. Itu daerah mana itu? Nganjuk. Oke. Jadi sebenarnya kalau ini sudah cukup siap, tapi tidak apa-apa Ibu, nanti kami jadi bahan juga, siapa tahu nanti ada juga dari sekolah lain juga punya masalah yang sama. Nanti kalau memang banyak yang sama nanti kami sampaikan juga ke pusat, ke kementerian bahwa mungkin ada kesulitan mendownload materi seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan lain kebanyakan tentang bagaimana mendapatkan IFP tadi sudah terjawab, sudah disampaikan Bu Nana bahwa mendapatkan IFP itu dengan mengisi form atau mengisi menu di Dapodik untuk bersedia menerima seperti itu. Ya, mungkin ini yang mungkin untuk penerimaan IFP ini kan rentang waktunya sampai sekitar November ya. Yang memang belum menerima, mungkin bisa dipastikan lagi kalau sudah mengisi data Dapodik bahwa bersedia untuk menerima. Kalau sudah bersedia menerima, tinggal Bapak Ibu menunggu saja. Iya. Karena untuk pengiriman itu mungkin bertahap ya. Jadi ada yang sudah, ada yang belum. Itu memang
dari penyedianya nanti yang akan. Kalau ada yang sekolah pertamanya menolak terus sekarang berubah pikiran mungkin bagus iya. masih boleh kabur. Iya. Apakah boleh berubah pikiran? Nanti yakin Bapak Ibu menolak, seru loh FP ini begitu. Kenapa harus menolak? Iya. Apalagi gratis begitu ya. Mungkin ini kemarin juga kita pastikan ya, jadi ada beberapa sekolah yang belum melakukan konfirmasi, belum betul. melakukan konfirmasi. Kita Di mengingatkan Dapodik. juga kepada Bapak Ibu di sekolah di Jawa Timur, jadi masih ada beberapa yang masih belum melakukan konfirmasi menerima atau menolak. Kalau bisa jangan menolak ya. Iya. Hemat loh, beli sendiri juga mahal gitu. Iya. Sangat menarik. Iya, sangat menarik. Saya yakin nanti kalau Bapak Ibu udah datang itu ya, sekolah sebelah menerima, harus Ya. barangnya datang, nanti pengen loh Bapak Ya. Ibu. Ya. Beneran menarik sekali Ya, pembelajaran. jadi yang belum konfirmasi di Dapodik bisa segera dilihat lagi untuk bisa segera konfirmasi. Karena nanti pengiriman juga berdasarkan data tersebut. Ya. Jadi mohon bersabar ya Bapak Ibu sobat BBPM Jawa Timur, karena mungkin pengirimannya ini sudah Oktober kok belum datang juga. Itu pengiriman masih bisa sampai beberapa waktu ke depan masih bisa, bahkan mungkin sampai tahun depan pun mungkin masih bisa, karena ini bertahap gitu ya. Iya, betul. Kita harapkan ini semua bisa tuntas tahun ini, tapi kelihatannya masih akan bertahap seperti itu. Ya, karena se-Indonesia. Pertanyaan terakhir Bu Nana, pada saat perakitan atau penerimaan barang, apakah perlu ada wakil dari pengawas atau dari dinas atau dari cabang dinas mungkin yang ikut menyaksikan? Begini, tadi sudah kami sampaikan ya, seyogyanya ketika proses penerimaan dan proses perakitan itu yang nemenin dari sekolah jangan cuma satu gitu ya, paling nggak tim gitu ya. Apakah kemudian perlu didampingi oleh pengawasnya atau perwakilan dari dinas? Sebetulnya tidak ada kewajiban langsung, tapi kalau seandainya pengawasnya atau dari dinasnya pengen tahu itu prosesnya dan memungkinkan waktunya, monggo disilakan. Mengingat juga jumlah satuan penerima di satu daerah itu kan juga pasti banyak sekali. Jadi kalau ada keharusan pengawasnya nemenin satu-satu, mungkin kayaknya juga iya. Mungkin dia nanti nggak kemana-mana selama berminggu-minggu gitu nemenin perakitan. Intinya adalah ketika proses, iya tidak harus, tapi seandainya bisa. Tapi jangan seorang diri gitu. Iya, jangan sendirian. Nanti kan ada yang bantuin foto-foto, minimal ada saksinya segala macam. Jadi Bapak Ibu di satuan silakan bentuk tim penerima barang. Iya, tim penerima barang, Supaya tidak betul. sendirian kepala sekolahnya atau mungkin operatornya sendirian. Baik, terima kasih luar biasa dari Bu Nana dan Bu Lulu. Mungkin banyak pertanyaan belum terjawab ya Bapak Ibu. Kita semua juga masih, program ini masih baru. Kita semua pun juga masih menunggu langkah-langkah selanjutnya maupun klarifikasi. Mungkin ada beberapa permasalahan kita sama-sama dukung saja program ini, karena ini program yang positif dan bisa bermanfaat terutama bagi para murid kita, bagi para peserta didik, bagi para peserta didik kita. Jangan lupa untuk follow Instagram kami, kemudian subscribe di YouTube-nya BBPM Provinsi Jawa Timur, kemudian juga untuk selalu update berita terbaru. Bisa sebentar, mungkin bisa ditampilkan. Oh, ini. Lihat di bawah. Lihat di bawah. Jadi Instagram BBPM Jawa Timur, kemudian di YouTube BBPM Provinsi Jawa Timur, semua info-info terbaru tentang program-program prioritas Kemendikdasmen kami muat di situ, sehingga kami bisa panjenengan Bapak Ibu semua di seluruh Jawa Timur bisa selalu up to date dengan berita-berita terbaru. Kemudian kami juga mewakili pimpinan dan seluruh staf juga mengucapkan duka cita mendalam dan keprihatinan atas musibah yang menimpa mungkin para murid kita, para siswa di peserta didik kita di Pondok Pesantren Al-Qosni Buduran Sidoarjo. Semoga yang meninggal dikaruniai tempat terbaik, keluarga dikaruniai ketabahan, kemudian yang masih tersisa juga bisa diselamatkan untuk anak-anak kita ada di sana. Kami juga turut mendoakan supaya mereka segera bisa mendapatkan yang terbaik. Seperti itu. Ada closing statement atau ampun sudah? Ya sudah, ya pada intinya Bapak Ibu, kami pada kesempatan kali ini berfokus kepada menyiapkan Bapak Ibu untuk menerima barangnya dulu. Jadi kita belum bicara pemanfaatan ya, karena itu nanti akan ada sesi tersendiri yang tentu jauh lebih menarik dan lebih panjang lagi nanti sesinya kalau bicara pemanfaatan. Jadi masih banyak webinar-webinar lain tentang IFP ya, Sobat BBPM Provinsi Jawa Timur, tetap stay tune di channel YouTube kami atau di Instagram kami, nanti akan ada info-info terbaru. Saya mewakili rekan-rekan yang bertugas di balik layar maupun kedua narasumber Bu Nana dan Bu Lulu
maupun saya sendiri mengucapkan mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan selama proses webinar tadi. Kami berterima kasih Bapak Ibu sudah berkenan untuk mengikuti dan menjadi pemirsa dari aktivitas kami. Terakhir, kami sampaikan slogannya BPPMB Provinsi Jawa Timur. Monggo Bu Nana dan Bu Lulu. Bareng-bareng dong harusnya. BPPMB Provinsi Jawa Timur, Barometer Mutu Pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.